Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Pak Imam, Kak Asih, dan teman-teman dari PRPA. Hari ini kami akan membahas terkait presentasi paper kami yang berjudul Hubungan Antara Brand Loyalty dengan Customer Engagement di Media Sosial Pariwisata Pulau Jawa Indonesia, Peran Brand Attachment dan Consumer Trust. Di kelompok kami terdiri dari Kemal Rianda, Eki Fadilah, Taruna Sandi, Gagap Budi Prakasa, dan saya sendiri, Nelson Fernando. Oke, pada presentasi ini kami akan membahas ada 6 outline, yaitu latar belakang, research question, landasan teori, penelitian terdahulu, model penelitian, dan desain penelitian. Maaf, baik. Untuk latar belakang, nah jadi latar belakang dari penelitian ini adalah pada tahun 2020 hingga 2021, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat munculnya pandemi COVID-19. Menurut BPS, jumlah wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara mengalami penurunan drastis, terutama di kancah mancanegara yang pada Januari di tahun 2020 mencapai 1,2 juta jiwa, turun hingga 150.000 pada bulan April di tahun yang sama. Dan begitu pula untuk tahun 2021, mengalami penurunan juga hingga average di tahun 2021 atau rata-rata jumlah wisatawan di mancanegara itu tuh 130.000 rata-ratanya di sepanjang tahun 2021 sebelum bulan Oktober, di bulan Juli tepatnya average-nya. Nah, kemudian kemajuan teknologi mendorong berbagai macam pertumbuhan di berbagai aspek kehidupan manusia. Adanya teknologi ini juga mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas ataupun mendapatkan informasi. Salah satu media yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut adalah media sosial. Belakangan ini penggunaan media sosial terbilang cukup meningkat. Terlihat dari banyaknya akses pengguna yang aktif setiap harinya menggunakan media sosial tersebut. Hal ini didasari adanya kebutuhan dari pengguna media sosial tersebut dalam mendapatkan informasi atau melakukan aktivitas lainnya yang dapat dipermudah dengan adanya media sosial. Pengguna media sosial di Indonesia sendiri terbilang naik secara signifikan pada 5 tahun terakhir. Menurut data dari BPS, peningkatan telekomunikasi mencapai 63,53% terhitung dari tahun 2019. Pertumbuhan ini juga dilihat dari berbagai aspek seperti pertumbuhan pemilikan komputer dan kepemilikan akses internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 18,78% untuk kepemilikan komputer dan 73,75% untuk kepemilikan akses internet dalam rumah tangga. Ketersediaan sumber daya inilah yang membuat akses menjadi lebih mudah sehingga mendorong terjadinya peningkatan penggunaan media sosial seperti yang terjadi sekarang ini. Diharapkan peran teknologi, terutama sosial media ini, menjadi pengaruh yang signifikan terhadap sektor pariwisata di Indonesia, terlebih pada Pulau Jawa yang merupakan pulau dengan tempat wisata yang dapat dibilang terbaik di Indonesia. Baik, yang kedua, mengenai research question, apa saja sih yang akan menjadi pertanyaan penelitian kami di penelitian ini? Ada 3. Pertanyaan pertama adalah, apakah customer engagement berpengaruh positif terhadap brand loyalty pada platform media sosial dalam platform media sosial akomodasi pariwisata pada masyarakat Pulau Jawa. Maksud dari platform media sosial akomodasi pariwisata ini adalah platform media sosial dari berbagai macam website atau aplikasi gitu ya, situs akomodasi pariwisata seperti Traveloka, Pegi-Pegi, dan Agoda gitu. Dan yang menjadi scope untuk area penelitian kami itu adalah masyarakat Pulau Jawa itu sendiri. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apakah brand attachment berpengaruh positif terhadap brand loyalty pada platform media sosial akomodasi pariwisata pada masyarakat Pulau Jawa? Lalu yang ketiga, apakah pengaruh customer trust berpengaruh positif terhadap brand loyalty dalam platform media sosial akomodasi pariwisata pada masyarakat Pulau Jawa? Jadi ketiga pertanyaan tersebutlah yang akan menjadi pertanyaan penelitian kami yang dimana nanti akan menjadi sentral dari penelitian kami itu sendiri gitu. Ya, terima kasih Nelson atas penjelasannya. Berikutnya mengenai landasan teori ya. Boleh minta tolong di next. Untuk landasan teori sendiri pada jurnal ini, kami memiliki 4 acuan, yaitu customer engagement, brand loyalty, brand attachment, dan customer trust, yang dimana keempat ini saling terkait antara satu dengan yang lain.
Yang pertama di sini ada customer engagement yang mencangkup interaksi timbal balik antara pelanggan dan merek menurut Holbeck tahun 2011. Nah, namun pada 2017 sendiri menurut Harrigan mengusulkan skala keterlibatan pelanggan atau customer engagement itu dibagi menjadi 3 dimensi. Ada identification, absorption, dan interaction, teman-teman. Nah, di sini identifikasi berfokus pada sejauh mana konsumen merasakan kepemilikan mereka terhadap suatu brand. Lalu pada absorption, mengacu pada kondisi yang menyenangkan bahwa pelanggan dengan sukarela berfokus untuk terlibat dengan brand. Dan yang terakhir, ada interaction yang menunjukkan bahwasanya pelanggan berpartisipasi dalam aktivitas brand, baik online maupun offline, serta menghubungkan konsumen lain di luar transaksi pembelian. Yang kedua, di sini ada brand loyalty yang berdefinisikan menunjukkan bahwa konsumen memiliki sikap positif terhadap merek tertentu dan cenderung untuk secara teratur membeli merek ini. Artinya apa? Jadi lebih pada mengacu pada pembelian merek secara berulang. Loyalitas sikap berarti bahwa sikap konsumen ini terhadap suatu merek yang lebih disukai. Konsumen dengan loyalitas sikap yang tinggi cenderung merekomendasikan merek ini kepada orang lain atau teman. Lalu yang ketiga di sini ada brand attachment atau keterikatan merek. Di sini yang merupakan mencangkup keterikatan pelanggan pada suatu produk atau merek secara emosional. Nah, di sini emosionalnya menjadi garis bawah, teman-teman. Di mana di dalamnya terdiri dari koneksi merek seseorang, brand self connection, dan keunggulan merek. Memiliki arti bahwasanya pelanggan terikat pada suatu produk atau merek secara emosional dan memainkan peran penting dalam membangun hubungan antara merek dan pelanggan. Lalu yang terakhir di sini ada customer trust, di mana kepercayaan pelanggan mengacu pada ikatan komitmen dan pribadi antara pelanggan dengan merek. Maksudnya apa? Di sini customer trust memiliki peran yang esensial di dalam mendorong ikatan antara penyedia jasa dengan customer. Hasil dari trust customer ini secara konstan akan berkomitmen menjaga hubungan dengan brand. Nah, customer dengan kepercayaan yang tinggi akan terus membangun hubungan yang kuat dengan perusahaan tentunya. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next? Ya, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sandi. Selanjutnya adalah terkait dengan penelitian terdahulu. Nah, kita perlu mengetahui ketika kita membuat suatu penelitian yang baru, kita harus mencari tahu perbandingan dan juga selanjutnya kita harus melakukan apa gitu untuk menemukan suatu penemuan baru. Tentunya hal ini kita akan melihat dari metode penelitian sebelumnya dan juga hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, dari metode penelitian terdahulu ini kita bisa menjadi tolak ukur dari peneliti selanjutnya untuk menganalisis penelitian yang akan dijadikan acuan. Kemudian di sini juga kita bisa mengetahui apakah langkah penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti ini sudah benar atau belum. Nah, dari sini kita melihat bahwa penelitian terdahulu yang kita ambil dari beberapa jurnal, yaitu dari Ming Wai Lia et al. 2020. Di sini konteksnya adalah membahas terkait hubungan antara brand loyalty dengan customer engagement di media sosial pariwisata yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, media sosial pariwisata, kemudian brand attachment dan customer trust. Nah, penelitian ini dilakukan oleh peneliti asal Taiwan. Kemudian variabel yang akan diambil, yang dipilih adalah brand loyalty, customer engagement, brand attachment, dan customer trust. Hasilnya menunjukkan bahwa customer engagement tentu tidak berpengaruh terhadap brand loyalty. Kemudian brand attachment dan customer trust penuhnya melakukan mediasi pengaruh customer engagement terhadap brand loyalty. Boleh di next. Oke, nah yang kedua kita mengambil jurnal dari Gottschalk tahun 2014 yang mana ada efek moderasi dari keterlibatan pelanggan terhadap hubungan brand image dan juga brand loyalty. Nah, variabel yang dipilih adalah brand image, brand loyalty, engagement activity, dan engagement motive. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan jadi hubungan antara motif keterlibatan dan aktivitas keterlibatan, serta antara aktivitas keterlibatan dan juga brand loyalty memiliki dua hipotesis 2 dan 3-nya adalah mendukung. Namun, pengaruh citra merek atau brand image terhadap aktivitas keterlibatan tidak signifikan. Sebaliknya, pengaruh brand image pada loyalitas merek didukung, serta efek interaksi negatif dari aktivitas keterlibatan pada brand image dan juga hubungan brand loyalty tersebut. Dan penelitian yang ketiga, yaitu dari Kevin Kampfung et al. Tahun 2020, di mana konteksnya adalah memahami keterlibatan pelanggan dan juga aktivitas media sosial dalam pariwisata. Ini dilakukan di USA, atau Amerika Serikat, dan variabel yang digunakannya adalah
behavioral loyalty, dan customer engagement activities. Hasil ini juga menunjukkan bahwa customer engagement berhubungan signifikan dengan behavioral loyalty dan hubungan antara customer engagement activities yang tinggi tidak signifikan terhadap aktivitas pelanggan di media sosial. Sebaliknya, signifikan terhadap kegiatan offline atau luring tradisional. Nah, yang terakhir adalah dari Ruixiez-Chen tahun 2020 et al. Dampak dari destinasi brand authenticity dan destinasi brand self-congruence terhadap loyalitas dari turis itu sendiri melalui peran mediasi dari destinasi brand engagement. Nah, di sini variabel yang digunakan adalah yang diteliti destination brand authenticity, destination brand self-congruence, dan juga destination brand engagement sebagai mediasinya. Nah, tentunya hasil ini menemukan bahwa destinasi brand authenticity atau autentisitas dari brand itu dan destinasi brand self-congruence positif mempengaruhi destinasi brand engagement untuk mengunjungi kembali, dan niat rekomendasi serta destinasi brand engagement memediasi hubungan antara destinasi brand authenticity secara langsung mempengaruhi niat rekomendasi, tapi secara tidak langsung mempengaruhi niat kunjungan kembali. Kesesuaian diri merek atau self-congruence tadi, destinasi memiliki efek langsung pada niat berkunjung kembali, tetapi berpengaruh langsung pada niat rekomendasi. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Kemal. Terima kasih. Baik, kita beralih ke model penelitian. Nah, model penelitian adalah tiruan dari gejala yang akan diteliti. Nah, model penelitian ini menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel atau sifat-sifat atau komponen-komponen gejala yang diteliti. Nah, tujuan dari adanya model penelitian ini ialah untuk mempermudah pemikiran yang sistematis dan logis. Pada penelitian kali ini, penelitian ini merupakan model yang diadopsi dari artikel jurnal acuan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu dari Lee et al. Pada tahun 2020 yang berjudul Unlocking the Customer Engagement Brand Loyalty Relationship in Tourism Social Media, The Roles of Brand Attachment and Customer Trust, yang dilakukan di Taiwan. Kemudian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis H1, yaitu bagaimana pengaruh customer engagement terhadap brand loyalty di ekuitas merek yang dimediasi oleh H2, yaitu hubungan antara keterlibatan pelanggan atau customer engagement dan loyalitas merek, yaitu brand loyalty dimediasi oleh keterikatan merek atau brand attachment, dan H3. Seperti dilihat pada model yang tertera di atas, yaitu brand attachment dan customer trust merupakan variabel mediasi pada penelitian yang kami lakukan. Next slide, please. Kemudian hipotesis dari penelitian kami terdapat 3 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis 1, di mana pelanggan yang terlibat atau customer engage akan setia atau loyal kepada brand media sosial pariwisata. Kemudian hipotesis 2 yaitu hubungan antara keterlibatan pelanggan atau customer engagement dan loyalitas merek atau brand loyalty dimediasi oleh keterikatan merek atau brand attachment. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu hubungan antara keterlibatan pelanggan atau customer engagement dan loyalitas merek atau brand loyalty dimediasi oleh kepercayaan pelanggan atau customer trust. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kemal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan desain dari penelitian. Next slide, please. Oke, jadi untuk definisinya, menurut Silaen, desain penelitian merupakan desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Nah, tentu melalui desain penelitian ini akan memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun atau menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian. Nah, desain penelitian ini merupakan dasar dari kita untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya desain penelitian yang baik, tentu akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Kemudian, dalam hal ini, pengambilan data, kami menggunakan single cross-sectional karena penelitian ini terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel dari elemen populasi yang hanya dilakukan satu kali. Kemudian untuk pengambilan sampel dalam penelitian kami menggunakan non-probability sampling, di mana peneliti mengambil sampel tidak dipilih secara acak. Oleh karena itu, unsur populasi yang terpilih menjadi sampel disebabkan oleh adanya faktor lain yang sudah ditentukan oleh peneliti.
Dan terakhir, untuk metode yang digunakan, kami menggunakan purposive sampling, yang dimana sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Oke, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.